manajemen stres itu seperti apa sih dan dampaknya itu berdampak ke ayahnya, bisa berdampak ke keluarganya yang lain, jadi harus hati-hati. Apakah berdampak dengan janinnya atau tidak? Nah, di video sebelumnya udah dijelasin dampak terhadap lingkungan sekitar seperti ayahnya dan lain-lainnya. Dan sekarang penasaran dong terhadap janinnya ada atau enggak sih dampaknya. Ibu-ibu pasti penasaran kan kayak gimana? Tanya langsung sama Pak dokternya. Ada enggak Pak dampaknya terhadap janin? Ya, kalau dampak jelas sekali ada. Yang pasti stres, cemas, khawatir berdampak pada orang itu sendiri. Jadi ibu hamil itu dan yang terdekat. Terdekat itu dalam hal ini bayi. Saya belum ke bayi, saya sampaikan bahwa dampak utama adalah ke ibu. Ke ibunya ketika stres, ketika cemas yang berlebihan, ketakutan berlebihan, apa yang terjadi? Dalam diri ibu diproduksi hormon-hormon perusak, adrenalin, katekolamin akan meningkat dan ini akan menyebabkan apa? Peningkatan dari apa? Tensi salah satunya. Tensi ibu hamil akan meningkat dan inilah kecenderungan akan menyebabkan apa? Yang kita sering disebut sebagai hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi yang dampaknya pun juga banyak sekali. Salah satunya bisa menyebabkan kematian pada ibunya. Dari preeklamsi akan menyebabkan eklamsi itu kejang-kejang ibunya dan akhirnya pun juga akan berdampak kematian. Dan jangan dianggap sepele masalah stres, masalah kecemasan, masalah ketakutan. Itu dampak ke ibu. Dampaknya ke bayi itu jelas sekali. Bayi di dalam kandungan dan ingat bahwa pertama bayi lingkungan pertama ada di dalam kandungan ibunya. Pertama bayi itu belajar adalah di kandungan ibunya. Apa yang dipikirkan ibunya, apa yang dilakukan ibunya, dan apa yang diucapkan ibunya direkam. Ketika pikiran-pikiran ibu ini penuh dengan kecemasan, penuh dengan stres, penuh dengan kekhawatiran, maka otomatis bayinya pun juga akan merasakan kondisi seperti itu. Tidak nyaman, tidak enak. Kondisi tidak nyaman ini akan berdampak apa? Pertama, kalau hamil muda, dia akan bisa keguguran. Yang kedua, ketika sudah hamil lanjut bisa terjadi lahir prematur. Yang ketiga, pada bayi bisa akan mengalami apa? Pertumbuhan janin terhambat. Yang tentunya ini akan berdampak dari keterlambatan pertumbuhan perkembangan baik fisik maupun di otaknya. Dan ini salah satu dampak-dampak daripada akibat stres yang dialami oleh ibunya yang tentunya secara langsung akan berdampak tidak baik untuk bayi, untuk pertumbuhan, perkembangan bayi di dalam kandungan sang ibu. Sehingga penting sekali pengelolaan stres, pengelolaan kecemasan, pengelolaan kekhawatiran, pengelolaan pikiran dari seorang ibu yang sedang hamil demi kesehatan, kelangsungan hidup dari bayi ibu tersebut. Sehingga apa yang menjadi keinginan dari seorang ibu untuk mendapatkan sang buah hati yang sehat, yang baik, yang cerdas akan terwujud. Seperti itu guys, jadi dampaknya itu bahaya banget ya Pak Dokter ya. Bisa ke janinnya dan ada dampaknya terhadap janin. Ibu maupun janin itu ada dampaknya. Dan kalian harus pintar-pintar mengelola stres seperti itu. Tapi nih Pak Dokter nih, kalau misalnya ibunya sudah stres, misalnya nih saya hamil muda, saya udah kayak stres gitu. Gimana sih caranya biar menanggulangi rasa stresnya itu Pak Dokter? Gimana tuh? Tapi penasaran juga, ibu-ibu juga pasti penasaran, orang-orang hamil juga pasti penasaran. Dan mungkin untuk orang yang
mau mempunyai anak juga penasaran, biar nanti tidak seperti itu Pak Dokter. Gitu. Ya, jadi kalau untuk Tunggu dulu Pak Dokter. Biar para ibu-ibu penasaran dan penonton juga penasaran seperti apa kelanjutannya dan jawabannya seperti apa, cara menanggulangi stres hamilan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga kalian bisa komen sepuas kalian. Kalian juga bisa curhat. Kalian bisa juga mempertanyakan tentang kehamilan. Gampang banget sih. Dan juga guys, sharing is caring ya. Sharing tuh is caring. Jadi kalian bisa share ilmu ini karena ilmu itu luas banget. Dan kalian bisa share ke semua orang. Itu benar-benar penting banget. Ya nggak Pak Dokter? Ya. Bener banget. Jadi sampai jumpa ke sesi selanjutnya. Bye.